Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu. Selamat Bapak. Semua ada baik-baik, kan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di minggu ini kita dituntun dengan bagian bacaan Alkitab Sakarya 8 ayat 1 sampai 19. Dengan tema cintailah kebenaran dan damai. Kebenaran truth bahasa Inggrisnya, dan damai peace bahasa Inggrisnya. Ada 3 hal yang orang cermati dalam tema ini. Cintailah kebenaran dan damai. Apa sih yang dimaksud dengan cintailah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cintailah adalah suka sekali, ingin sekali, berharap sekali. Makanya orang-orang kalau jatuh cinta, tai tinggi rasa coklat. Karena ingin sekali, berharap sekali. Itu yang dimaksud dengan cintailah. Apa arti kebenaran? Tidak salah, lurus, betul, dan dapat dipercaya. Sekali lagi, lurus hati dan dapat dipercaya. Kalau kita memiliki hal ini, di mana-mana kita akan menjadi orang yang disimpati. Terakhir adalah damai. Damai itu artinya tidak ada perang, kerusuhan, aman, tentram, tenang. Sekali lagi, aman, tentram, dan tenang. 3 kata ini yang begitu sangat singkat, tetapi panjang, lebar, luas pemaknaan dari bagian-bagian ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita cermati bagian Sakarya 8 ayat 1 sampai 19. Sakarya artinya Tuhan mengingat. Dia adalah nabi Bani Israel sebagai penyambung lidah Allah. Ini Sakarya. Sakarya diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan berita tentang kebenaran, berita tentang pemulihan, berita tentang pembebasan orang Israel ketika mereka dibuang selama 70 tahun di Babel dan mereka keluar dari Babel. Sekali lagi harus digarisbawahi bagaimana perjalanan 70 tahun mereka berada di bawah kekuasaan daripada orang-orang Babel yang begitu sangat kejam. Tidak hanya memaksa mereka bekerja, tetapi konsekuensi daripada orang-orang buangan adalah menerima bahkan hukuman mati. Kenapa mereka harus berada di pembuangan? Alasannya adalah karena dosa, karena kesalahan-kesalahan orang Israel, sehingga Allah melihat mereka butuh untuk diproses. Sekali lagi, Allah melihat mereka butuh untuk diproses. Ada kalimat bilang, walau kita berada di posisi yang benar, tidak ada salahnya untuk mengalah demi perdamaian. Orang Israel sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang Israel punya kekhususan dan keistimewaan karena mereka adalah bangsa yang disendirikan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanapun mereka, status mereka,
mereka tetap mengalami proses dari Tuhan. Kalau orang dalam perjalanan dan hidup di tengah-tengah pembuangan itu baik-baik, bagus-bagus, sama dengan orang di sekolah. Kalau orang bagus belajar, pinter, cerdas, naik tingkat, naik level, naik dari kelas 1 ke kelas 2 sampai ke kelas 6. Ketika mereka orang Israel berada di tengah-tengah pembuangan, mereka pun ada saat-saat mereka beribadah kepada Tuhan, ada saat-saatnya mereka lau-lau, ada saatnya mereka redup, ada saatnya mereka tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Sehingga memang waktunya panjang. Sudah cuma 1 tahun, 2 tahun, sedangkan cuma 1 minggu melewati proses derita di rumah sakit. Panjang enggak waktu itu? Panjang. Apalagi 70 tahun. Dari segi ekonomi anjlok, belum dari segi politik, belum dari segi kepercayaan mereka, spiritual mereka. Dan ini yang ditugaskan oleh Allah kepada Zakaria. Ingin sampaikan bahwa ada pemulihan. Janji itu tidak hanya sekedar janji, tetapi betul-betul diaplikasikan, direalisasikan dalam tindakan ketika mereka pulang kembali ke Yerusalem. Pertama yang harus mereka hadapi adalah keluar dari tanah di Babel ini, mereka berhadapan dengan mau ibadah di mana? Baik Allah sudah hancur oleh musuh-musuh yang ada. Bagaimana mau membangun? Karena itu bagian bacaan ini bilang, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Allah yang akan menyediakannya. Gambaran jelas dalam bagian-bagian ini adalah beginilah firman Tuhan ayat 4. Semesta alam akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena langit usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ini bentuk sukacita pengharapan dari anak-anak sampai opa-oma lansia. Akan ada sukacita, akan ada kegirangan karena Tuhan yang menyediakan berita kelepasan itu. Karena itu tidak boleh takut, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Kalau Allah boleh bekerja memproses selama 70 tahun, mujizat itu tetap terjadi bagi orang Israel. Sehingga penderitaan bukan berarti orang Israel hidup dalam kesengsaraan, tapi penderitaan ada pengharapan kepada Tuhan. Itu yang hendak diajarkan dalam bagian ini. Ketika Zakaria menyampaikan berita pengharapan itu dan kelepasan kebebasan, hendak juga memberi gambaran jelas kepada kita semua bahwa tidak ada satu penderitaan, pergumulan, persoalan, ternyata ada jalan keluarnya. Amin. Dan itu tegas disampaikan. Cuma kata firman Tuhan, kuatkanlah hatimu. Dan begitu jelas juga disampaikan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Seiring dengan berita pembebasan itu, orang Israel akan menikmati janji-janji itu kalau orang Israel melakukan apa yang saya bacakan tadi. Kedua adalah jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab itu kata firman Tuhan, ku benci. Sekali lagi, ku benci. Demikianlah firman Tuhan.
agak keras bagian bacaan ini. Tapi sekali lagi, kata yang saya ambil, kata bijak bilang begini: di setiap proses kehidupan pasti ada pembelajaran. Jika dipercepat, Allah ingin kita bersyukur. Namun jika diperlambat, Allah ingin kita bersabar. Sekali lagi, kalau dipercepat bersyukur, dan kalau lambat bersabar. Nah, ini persoalan pergumulan bersyukur dan bersabar. Waktu-waktu mana orang bisa bersyukur, dan waktu-waktu mana orang bisa bersabar? Sekali lagi, ada kontradiksi di hati ini. Saya suka maunya minta Tuhan, kalau boleh ini buat Tuhan. Jangan lewat Pak, ini bulan Desember Tuhan. Ya tak? Begitu. Tuhan, kalau boleh penderitaan ini berlalu Tuhan, cukup just 1 jam. Tapi kadang-kala di bawah 1 bulan penderitaannya. Tuh. Kadang-kala hari ini menderita, besok bersyukur karena Tuhan sudah jawab. Tapi berikut lagi, apa Tuhan mau bilang kepada Tuhan? Kok Tuhan seakan-akan mempermainkan saya? Tuh. Kita sedang sementara diuji, diproses oleh Tuhan. Karena manusia kadang selalu lupa diri. Manusia kadang tidak tahu berterima kasih meski semua telah diberi. Tuhan, selama doa kita dapat sabar Tuhan. Ya kadang tidak sampai Tuhan. Kapan? Sebenarnya lanjut bersabar. Mungkin itu bukan untukmu, tetapi untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu. Bersabarlah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagaimana sebelum ada, nggak ada mulai rancang-rancang kejahatan. Nggak ada nanti kok ngana, habis kok ngana, begini kok ngana, begitu kok ngana. Tuh, ngana yang merancang, ngana yang akan habis. Kita sendiri yang akan jadi korban karena lubang yang kita gali untuk diri sendiri. Sehingga sekali lagi kasih tinggal begini. Bukan waktunya lagi kita merancang-rancang kejahatan. Kalau ingin ada pemulihan dalam keluarga, dalam jamaah, dalam masyarakat, kata firman, lakukanlah yang baik dan benar. Karena itu tema kita di saat ini adalah mencintai kebenaran dan damai. Karena cuma kebenaran, damai, kita dijauhkan dari permusuhan. Orang baku-baku baik, jangan baku-baku film. Apalagi sekali akan memperkenalkan kepada kita bahwa janji itu akan datang anak manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai anak putra daripada Allah. Dia yang akan jadi Mesias, dia anak janji Allah, dan dia yang akan menyelamatkan semua orang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, ada cerita ini di kantor polisi. Ternyata bukan cuma suami yang menganiaya istri juga menganiaya suami serta urus kemari dan ini. Ini polisi tanya, siapa yang buat ibu aniaya Pak? Ibu suami. Dia udah menimba gini buat Pak polisi. Kita kan bernama Susan. Waktu dia bangun pagi, dia bilang begini, jam berapa ini Wulan? Karena cuma itu. Setahu-tahu kita bernama Pak polisi Susan. Dia tanya namanya Wulan. Itu berarti ada dong orang lain, ya toh? Sehingga terjadilah seperti ini, harus menganiaya. Padahal bagaimanapun
tindakan dari siapapun itu yang menyakitkan hati kita, menyedihkan relung hati kita, bukan cuma tak iris-iris, namanya dikhianati, namanya adanya ketidakbaikan, ketidakbenar pasti akan menimbulkan kekacauan yang ada. Berdoa saja, tersenyum saja, baik-baik saja. Cuma memang model-model yang baik, benar, damai itu agak susah dicari ibu-ibu di zaman ini. No, bagaimana mau damai kalau belum ada doi mau makan, ya? Tidak ada beras, tidak ada ikan di rumah. Tapi bagaimana juga mau damai dalam satu persekutuan ini semua Desember. Di kolom-kolom ada tuh yang kumpul-kumpul. Ini cuma dorong ada dapat kita dan ganda. Sudah juga sebenarnya mau masuk di kolom itu. Kita lihat kita pernah masuk nak dicatat di situ. Padahal baru 6 bulan kita nak beribadah. Gitu. Terjadi kekacauan. Sebenarnya kan orang harus juga tegas. Proses ini orang ini, ini keluarga ini, mana bulan ini berapa dia sudah juga. Cuma orang kan orang percaya kepada Tuhan, damai di bumi, damai di hati. Kenapa kalau cuma 5 kilo kasih sana dia kan rugi, kan? Kalau cuma satu lusin Coca-Cola kan dia rugi. Nyanda no, dia nak pernah datang 1 tahun ini kuman ada kumpul kuman. Dia bagaimana mau damai itu hati? Tuh, cuma saja dengan Coca-Cola setengah lusin sudah tidak damai. Belum lagi lihat orang bicara model bapaki, belum lagi lihat keadaan di rumah yang sudah tambah, orang lain ke rumah dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kekacauan yang sedang terjadi di hadapan kita. Karena itu awasi hati kita masing-masing, jaga hidup ini masing-masing. Tidak usah kontrol orang kehidupan, dia ekonomi apalagi sekarang. Kontrol orang ekonomi. Maju dia mundur dia enggak. Kalau dia maju tapi dapat di mana itu? Kalau dia mundur punya apa-apa, itu kan dia kan dapat dia. Ini dan itu. Seperti itu kan orang di zaman sekarang. Sakaria datang untuk memulihkan kita semua, sehingga betul-betul anak yang akan dijanjikan, yaitu Yesus Tuhan yang akan menghadirkan damai sejahtera, dialamatkan kepada saya dan saudara-saudara, akan menjadi milik penuh daripada setiap orang yang percaya dan mempercayakan Tuhan. Sekali lagi, janji-janji pemulihan baik dalam ekonomi keluarga kita, semua derita, masalah, beban-beban hidup, kata firman Tuhan, kuatkanlah hatimu untuk menjalani semua proses ini, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sama sekali. Janji kepada orang Israel berlaku juga bagi kita semua kini dan akan datang.